Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pengertian tasawuf dan sumber-sumbernya dalam Islam. Di usia 20 tahun marak terjadinya quarter life crisis atau sering kita sebut dengan QLC. Apa QLC? Quarter life crisis adalah saat dimana kita merasa bingung akan tujuan dan makna hidup kita. Pada saat itu kita akan mempertanyakan tentang kehidupan dengan tekanan yang tak ada habisnya. Nah, di saat-saat seperti itu penting bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri. Apa dan mengapa hakikat kita ada di dunia ini. Dan yang pastinya kita sebagai muslim tidak lain dan tidak bukan inna sholati wa nusuki wa yahmamati lillahi rabbil alamin. Nah, maka dari itu penting banget materi hari ini karena salah satu fungsi tasawuf adalah membentuk jalan agar manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf adalah bagian dari syariat Islam yang memuat suatu metode untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara hamba dan Tuhan. Dan juga untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki, makrifat, dan atau inti rasa agama. Tasawuf merupakan perwujudan dari 3 pilar syariat yakni Islam, iman, dan ihsan. Jadi, tasawuf adalah bagian dari syariat Islam atau dengan kata lain bahwa syariat Islam juga memuat ajaran tentang tasawuf. Tasawuf sendiri bisa dikatakan sebagai metode. Mengapa bisa dikatakan sebagai metode? Karena tasawuf merupakan suatu cara, baik dengan cara memperbaiki akhlak lahir dan juga batin. Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, istilah tasawuf belum diperkenalkan. Karena istilah ini baru muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi meletakkan kata Al-Sufi di belakang namanya pada abad ke-3 Hijriah. Secara etimologi, menurut para ahli tentang akar tasawuf ini ada 6 pendapat dalam hal itu, yakni yang pertama, kata sufah. Kata sufah ini yang berarti emperan Masjid Nabawi yang didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Hal ini karena amaliyah ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat tersebut, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup dalam kesederhanaan. Selanjutnya adalah kata saf. Kata saf ini yang berarti barisan. Istilah ini dianggap oleh sebagian ahli sebagai akar kata tasawuf karena ahli tasawuf ialah seorang atau sekelompok orang yang membersihkan hati, sehingga mereka diharapkan berada pada barisan shaf pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kata safa yang berarti bersih. Karena ahli tasawuf berusaha untuk membersihkan jiwa mereka guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kata sufana. Kata sufana ini adalah diartikan sebagai sebuah kayu yang bertahan dan tumbuh di padang pasir. Hal ini karena ajaran tasawuf mampu bertahan dalam situasi yang penuh pergolakan ketika itu. Ketika umat muslim terbuai oleh materialisme dan kekuasaan, sebagaimana kayu sufana yang tahan di tempat padang pasir yang tandus. Yang kelima adalah kata teosofi. Kata teosofi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. Dan yang terakhir adalah suf. Kata suf ini yang berarti bulu domba. Karena para ahli tasawuf pada masa awal memakai pakaian sederhana yang terbuat dari kulit atau bulu domba. Kemudian secara terminologi, menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa. Cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Tasawuf disebut ilmu isyarah karena kesaksian hati atau musyahadah dan pengungkapan rahasia atau mukasyafah. Kemudian secara umum, tasawuf dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk mensucikan dirinya dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan yang bersifat duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah.
Selain itu, tasawuf merupakan rasa kepercayaan terhadap Allah yang dapat mengarahkan jiwa manusia agar selalu tertuju pada semua kegiatan yang dapat menghubungkan dan mendekatkan manusia dengan Allah. Selanjutnya adalah sumber ajaran tasawuf. Habib Lutfi menyatakan inti dari ajaran tasawuf adalah tasfiyat al-qulub wa tazkiyat al-nufus, yaitu membersihkan berbagai penyakit hati yang dapat merusak keislaman kita. Masih menurut Habib Lutfi, tasawuf sudah ada sejak pada zaman Nabi, dan sumbernya tidak lain adalah kitabullah dan sunnah atau hadis Rasulullah. Sudah selayaknya kita mempelajari dan mengamalkannya setelah kita mempelajari ilmu-ilmu tauhid. Ciri-ciri umum tasawuf. Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Aftah-Tazani dalam bukunya yang berjudul Madkhal ila At-Tasawuf Al-Islam yang menyebutkan 5 ciri-ciri umum tasawuf, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Permadi dalam buku Pengantar Ilmu Tasawuf. Yaitu yang pertama, memiliki nilai-nilai moral, artinya bahwa dalam bertasawuf harus ada peningkatan moralitas, maksudnya siapapun yang menekuni tasawuf berefek pada akhlakul karimah. Nomor 2 yaitu pemenuhan fana dalam realitas mutlak. Maksudnya, orang yang bertasawuf bisa memfanakan atau menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dirinya dan tertanam sifat keilahian sehingga terwujud dalam sikap ihsan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan intuitif langsung. Ketika orang bertasawuf telah mampu mengendalikan nafsu yang jelek menuju nafsu yang diridhoi Allah, maka hidupnya akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Yang keempat, timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah SWT. Sebagaimana akibat orang yang hidupnya bertasawuf akan selalu dalam bimbingan Allah sehingga terjauh dari dosa dan kesalahan, maka hidup dalam kebahagiaan. Nomor 5 yaitu penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang bisa mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Maksudnya adalah tidak menutup kemungkinan ketika seorang betul-betul melakukan tasawuf dan diperoleh rasa kedekatan dengan Allah akan muncul rasa penyatuan dengan Sang Khalik. Sehingga pengalaman spiritualnya jika diungkapkan dengan bahasa lisan atau tulisan muncul simbol-simbol pengungkapan, maka berhati-hatilah dalam membahasakan dan memahaminya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan dalam sehari-hari adalah seperti selalu berzikir kepada Allah, suka berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan, selalu ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan tujuan akhirat, menerima segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi, seperti itulah contoh dari tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita simpulkan, tasawuf adalah salah satu dimensi keislaman yang dibangun dari pilar ihsan untuk menguatkan Islam dan iman. Terfokus pada dimensi rohaniah, tasawuf memberikan makna atas hakikat keimanan seseorang yang dilakukan dengan menjunjung tinggi syariat. Orang yang menjalankan syariat tanpa diiringi dengan hakikat tasawuf, maka ibadahnya hanya dilakukan untuk formalitas belaka. Ia akan terjebak pada formalisme yang kaku tanpa makna. Dan begitu juga sebaliknya, jika tasawuf tanpa diiringi syariat, maka ibadah seseorang akan tersesat dan tidak diridhai Allah. Dengan begitu, tasawuf dapat dimaknai dengan norma atau aturan yang dapat membentuk akhlak mulia manusia, memerangi nafsu syahwat, dan mempertinggi rohaniah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh bagi siapapun yang ingin mencari keselamatan di dunia maupun di akhirat, baik orang di masa lalu, masa sekarang, maupun yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.